Kalau Anda ke Mesir, ke Kairo, Anda bisa ngelihat Fir'aun yang ngejar-ngejar Musa ini. Muminya masih utuh, rambutnya botak, kepalanya botak di bagian atas, rambutnya agak jarang-jarang, agak putih-putih, kecoklat-coklatan. Badannya panjang seperti kebanyakan orang kulit putih. Anda tahu Fir'aun itu 3 macam. Sekian ribu tahun ada Fir'aun yang berkulit hitam, ada yang Fir'aun berkulit coklat, ada Fir'aun yang berkulit putih, dan Fir'aun bapak angkatnya Musa ini berkulit putih. Ini oleh Tuhan memang diselamatkan Fir'aun ini. Jadi setelah Musa sama pasukannya lewat belahan laut itu selamat sampai ke seberang, Fir'aun ini sebagaimana seringnya kita ini, dia terjebak oleh kesombongan. Fir'aun berpikir Musa bisa nyebrang laut, masa saya tidak bisa, pasukan saya lebih besar, saya harus saja yang besar, masa saya tidak bisa. Akhirnya Fir'aun masuk betul, dan begitu masuk ke laut, air pun menutup kembali dan semua pasukan Fir'aun tenggelam. Tapi Tuhan sudah berjanji, ini badan Fir'aun akan aku selamatkan supaya menjadi monumen peringatan bagi semua orang. Jangan pernah memakai kebesaranku di atas kepalanya. Kesombongan itu milikku, kata Allah. Dan jangan ada satu makhluk pun pernah memakai kesombongan jubahku itu di atas kepala dan badannya. Kalau dia memakai jubahku itu di kepalanya, berarti dia menantang perang kepadaku. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah. Itu karena milik Tuhan, karena Tuhan itu berhak sekali untuk sombong, karena dia yang bikin segala-galanya, dia yang mampu segala-galanya. Nah, jadi Fir'aun memang diselamatkan Tuhan. Anda bisa lihat di Mesir. Dan saya kira cita-cita hidup kita sederhana, baik dalam skala negara, skala kecil di keluarga atau pergaulan. Kalau bisa ya nggak usah berpikir seperti Fir'aun tadi, daripada nanti tenggelam oleh air laut kehidupan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Terima kasih teman-teman. Ini mohon maaf saya banyak cerita mengenai Nabi Musa padahal saya tidak kenal. Tapi ya bagaimana, karena Musa ini orang yang merasa dan yakin bahwa dia diberi keistimewaan oleh Allah di bidang intelektual. Dia sangat pandai, dia sangat cerdas, meskipun dia lidahnya kurang fasih. Maka dia butuh temannya namanya Harun untuk menjadi juru bicara. Tapi Musa ini sangat pandai, sehingga dia tidak bisa membayangkan bahwa ada orang yang lebih pandai dari dia. Maka ketika dia uzlah, naik ke gunung, Anda kalau perlu kapan-kapan Anda ke sana, ke Jabal Katrina atau ke Gunung Tursina sana. Itu 3 gunung, dan gunung ketiga ini baru Anda sampai ke tempat Musa uzlah di sana. Dan di sana dia menantang Tuhan, menantang dalam tanda petik karena kesombongan intelektualnya itu. Dan Tuhan langsung menunjukkan, Musa menantangnya dengan cara ingin melihat Tuhan secara nyata. Artinya secara biologis, secara jasad, secara fisik. Ya Tuhan langsung menunjukkan, jangankan diri Tuhan, gejala Tuhan saja, hawanya Tuhan saja manusia tidak kuat. Maka begitu Tuhan menunjukkan sedikit saja gejalanya, itu gunung di seberangnya mencair dan meledak. Sampai sekarang Anda masih bisa lihat bahwa batu-batu di sana itu berbentuk bulatan-bulatan seperti benda cair. Maka Tuhan kemudian menyuruh Musa turun dari gunung itu, berjalan sekitar 1.300 km untuk ketemu orang yang lebih pandai dari dia, yang namanya Khidir. Khidir ini sampai hari ini masih misterius, karena Khidir memang tidak pernah terlihat wajahnya. Waktu ketemu Musa juga pakai kerudung seperti pendekar Gunung Sakti. Ini ceritanya sangat panjang, tapi saya kira yang bisa kita ambil adalah kayaknya banyak kehancuran yang kita alami ini ya karena kesombongan-kesombongan seperti itu. Kesombongan seperti itu, macam-macam kesombongan itu. Dan tidak setiap orang punya kepekaan pada waktu-waktu yang rutin untuk meneliti apakah dia sedang sombong atau tidak. Karena sombong itu tidak harus muncul di wajah dan perilaku. Sombong itu bisa merupakan desiran dalam hati saja. Sombong itu merupakan satu struktur, satu bangunan tertentu di otak kita. Itu juga sudah sebuah kesombongan. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak sombong, mudah-mudahan kita punya kerendahan hati, dan makin rendah hati makin selamat bangsa kita ini.